Pernahkah hati Anda terasa sedikit perih saat melihat orang tua atau kakek nenek tercinta terbangun di tengah keheningan malam? Melihat langkah mereka yang pelan menuju kamar mandi, lalu kembali ke tempat tidur dengan helaan napas yang berat dan wajah yang menyiratkan lelah. Kita sering berpikir, mungkin ini sudah takdirnya usia senja. Tapi, bagaimana jika ada sebuah hadiah cinta yang sangat sederhana, yang bisa kita berikan untuk mengembalikan malam-malam damai mereka? Sebuah hadiah yang mungkin sudah ada di dapur kita, yaitu sepotong buah. Dalam video ini, mari kita temukan bersama sebuah rahasia kebaikan dari alam. Sebuah cara tulus untuk memeluk tidur mereka agar lebih nyenyak. Jika hati Anda tergerak untuk memberikan kebahagiaan bagi mereka yang telah membesarkan kita, mari kita simak cerita ini sampai akhir. Di sebuah rumah yang tenang di kota Solo, hiduplah seorang ibu bernama Ibu Wati, yang usianya sudah mencapai 72 tahun. Sejak suaminya berpulang, rumah itu terasa begitu sunyi. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Namun, kesunyian itu selalu pecah oleh sebuah kebiasaan yang tak pernah absen selama bertahun-tahun. Tepat pukul 2 dini hari, seolah ada alarm tak terlihat yang berbunyi, Ibu Wati pasti terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena dorongan untuk pergi ke kamar mandi. Malam demi malam, hal ini terus berulang. Ia sudah mencoba segalanya. Ia minum lebih sedikit, tidur lebih awal. Bahkan dengan berat hati, ia berhenti menikmati semangka manis yang selalu mengingatkannya pada masa kecil. Tapi tak ada yang berubah. Setiap malam menjadi sahabat yang menakutkan, dipenuhi rasa lelah dan kesepian, karena ia tahu tidurnya yang berharga akan kembali terpotong. Hingga suatu sore, putrinya yang bekerja di Jakarta menelepon. Dalam obrolan hangat itu, sang putri memberikan sebuah saran yang terdengar begitu sederhana, sebuah bisikan penuh kasih. "Bu, coba malam ini sebelum tidur, makan setengah buah pir saja. Jangan yang lain ya, Bu. Cukup itu saja." Awalnya Ibu Wati tidak terlalu berharap. Namun, ia menuruti nasihat anaknya itu sebagai tanda cinta. Malam pertama, kedua, ketiga, ia mengikuti saran itu. Dan pada malam kelima, sebuah keajaiban kecil terjadi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ibu Wati terlelap pulas dari jam 10 malam hingga adzan subuh berkumandang. Ia terbangun dengan perasaan segar dan hati yang ringan. Ia hampir menitikkan air mata, menyadari bahwa malam yang damai yang telah lama ia rindukan akhirnya kembali padanya. Kisah Ibu Wati adalah cerminan dari jutaan orang tua kita di seluruh Indonesia. Mereka berjuang dalam diam, menganggap susah tidur, dan bolak-balik ke kamar mandi adalah bagian dari menjadi tua. Padahal, seringkali penyebabnya bukanlah hal yang rumit. Terkadang, penyebabnya adalah sepotong buah yang kita berikan dengan penuh cinta, namun di waktu dan cara yang kurang tepat. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita berbagi cerita dari hati, solusi yang tulus, dan pengetahuan sederhana untuk orang-orang tercinta di usia senja mereka. Channel ini bukan hanya untuk kakek nenek kita, tapi juga untuk kita, para anak dan cucu, yang ingin melihat senyum mereka merekah setiap pagi, sehat tanpa obat, hanya dengan kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan penuh perhatian. Video ini akan membuka mata hati kita, buah apa yang sesungguhnya menjadi sahabat tidur para lansia. Semua informasi di sini kami sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, berdasarkan pengalaman nyata dan kebaikan alam, yang bisa langsung Anda terapkan malam ini juga. Jika Anda sungguh-sungguh menyayangi orang tua Anda, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dan nyalakan loncengnya. Karena di video selanjutnya, kami akan berbagi 3 gerakan lembut yang bisa membantu orang tua tidur dalam 10 menit
dan resep makanan malam yang menenangkan hati dan ginjal. Ingatlah, kesehatan orang tua kita adalah denyut kebahagiaan seluruh keluarga. Dan terkadang, hanya dengan sepotong buah yang diberikan dengan benar, kita sedang menghadiahkan sebuah malam yang paling indah untuk mereka. Banyak dari kita berpikir, buah adalah anugerah alam, jadi pasti selalu baik. Tapi kenyataannya, bagi tubuh orang tua kita yang sudah bekerja keras seumur hidup mereka, waktu dan jenis buah sangatlah berarti. Mari kita lihat kisah Pak Budi, seorang pensiunan guru di Bandung. Setiap malam, istrinya, Ibu Ani dengan penuh cinta, selalu menyiapkan semangkuk kecil buah anggur dan mangga manis. "Biar Bapak tidurnya nyenyak," katanya sambil tersenyum. Ibu Ani tulus ingin memberikan yang terbaik, namun Pak Budi justru merasa tidurnya semakin tidak tenang. Setiap beberapa jam, ia harus bangun ke kamar mandi. Mereka berdua bingung, menyalahkan usia atau cuaca dingin. Hingga suatu hari, mereka mencoba untuk tidak makan buah di malam hari, dan ajaib, Pak Budi bisa tidur lebih lama. Mereka baru sadar, niat baik Ibu Ani yang tulus ternyata menjadi penyebab kegelisahan suaminya. Mengapa bisa begitu? Beberapa buah yang sangat manis atau banyak air, seperti mangga, anggur, dan semangka, meskipun sehat, justru membuat ginjal, saringan alami di tubuh kita, bekerja lebih keras di malam hari saat seharusnya ia beristirahat. Ginjal berusaha menyaring gula dan air yang berlebih, dan akibatnya kandung kemih cepat penuh. Selain itu, ada buah yang sedikit asam. Bagi kita yang muda mungkin tidak terasa, tapi bagi perut orang tua yang lebih peka, rasa asam itu bisa membuat perut tidak nyaman atau kembung, dan tidur pun menjadi gelisah. Yang ketiga adalah kebiasaan makan buah tepat sebelum tidur. Tubuh orang tua kita butuh waktu untuk beristirahat. Jika kita memberinya pekerjaan tambahan untuk mencerna makanan, seluruh sistem tubuhnya menjadi bingung dan sulit untuk masuk ke mode tidur yang dalam dan damai. Lihat juga cerita Ibu Sarah di Surabaya. Putrinya, Rina, memperhatikan ibunya tidak lagi seceria dulu. Setiap pagi, wajah ibunya tampak kusam dan lelah. "Ibu kenapa semalam?" tanya Rina. "Tidak apa-apa, Nak. Cuma bangun jam 2 seperti biasa," jawab ibunya. Rina merasa ada yang tidak beres. Ia pun mulai memperhatikan kebiasaan ibunya. Ternyata, setiap malam sebelum tidur, ibunya selalu makan beberapa potong nanas madu. Rina kemudian dengan lembut menyarankan ibunya untuk menghentikan kebiasaan itu selama seminggu. Hasilnya, Ibu Sarah bisa tidur pulas. Wajahnya kembali segar di pagi hari. Mereka berdua akhirnya paham, bukan nanasnya yang jahat, tapi waktu makannya yang kurang tepat. Ini adalah pelajaran cinta yang sangat berharga. Bukan berarti orang tua kita tidak boleh makan buah di malam hari. Tentu saja boleh. Bahkan, ada buah-buahan yang seperti pelukan hangat yang bisa menenangkan otot, meredakan pikiran, dan membantu tidur menjadi lebih lelap. Kuncinya hanya satu. Kita harus tahu buah mana yang menjadi sahabat di malam hari. Lalu, buah apa sajakah itu? Dan bagaimana cara menyajikannya dengan penuh cinta agar manfaatnya terasa sempurna? Mari kita temukan jawabannya bersama. Jika tidur adalah sebuah anugerah, maka memilih buah yang tepat adalah cara kita bersyukur. Berikut adalah 5 buah pilihan dari hati yang bisa menjadi obat tidur alami terindah untuk orang tua kita. Pisang. Pelukan hangat untuk otot yang lelah. Pisang yang matang sempurna, tidak terlalu keras, dan tidak terlalu lembek, adalah anugerah yang luar biasa. Di dalamnya terkandung zat baik dari alam yang membantu otot-otot menjadi rileks dan hati menjadi lebih tenang. Ini sangat membantu orang tua yang sering merasa pegal atau kram di malam hari. Pisang juga membantu otak menghasilkan hormon penidur alami. Cara menyajikannya dengan cinta.
Berikan setengah atau 1 buah pisang sekitar jam 8 malam. Jangan disajikan dingin dari kulkas. Biarkan ia bersuhu ruangan dan temani dengan segelas air hangat. Kiwi, tombol tidur alami dari alam. Buah kecil berwarna hijau ini adalah sebuah keajaiban. Penelitian menunjukkan bahwa makan 1 buah kiwi di malam hari bisa membuat tidur jauh lebih nyenyak dan lebih jarang terbangun. Kiwi secara alami mengandung hormon yang membuat kita mengantuk, menenangkan pikiran yang gelisah. Cara menyajikannya dengan cinta. Sajikan 1 buah kiwi pada suhu ruangan sekitar 1 jam setelah makan malam. Cukup buahnya saja tanpa campuran apapun. Apel manis, penjaga keseimbangan yang manis. Sebuah apel yang manis dan renyah adalah sahabat terbaik untuk menjaga keseimbangan gula dalam darah di malam hari. Saat gula darah stabil, tubuh tidak akan kaget dan terbangun di tengah malam. Apel juga baik untuk pencernaan, membuatnya bekerja dengan ringan sepanjang malam. Cara menyajikannya dengan cinta. Pilih apel yang rasanya manis, bukan yang asam. Berikan setengah buah sekitar pukul 7 malam. Ini akan memberikan rasa kenyang yang pas dan nyaman. Pir, pemberi kesejukan untuk hati yang gelisah. Pir, terutama pir Korea yang banyak airnya, dikenal sebagai buah yang menyejukkan. Ia membantu meredakan panas dalam dan menenangkan kerja hati dan ginjal. Rasanya yang lembut dan segar memberikan ketenangan sebelum tidur. Cara menyajikannya dengan cinta. Karena pir banyak mengandung air, berikan setengah buah pir lebih awal, misalnya sebelum jam 7 malam, agar tubuh punya waktu untuk memprosesnya. Buah naga putih. Pembersih lembut di malam hari. Jika orang tua kita sering merasa sembelit atau perutnya terasa penuh di malam hari, buah naga putih adalah jawabannya. Ia membantu membersihkan pencernaan dengan sangat lembut, tanpa membuat perut sakit. Saat perut terasa ringan, tidur pun menjadi lebih nyenyak. Cara menyajikannya dengan cinta. Berikan beberapa potong kecil buah naga pada suhu ruangan. Bisa ditemani dengan segelas teh jahe hangat setelahnya untuk melancarkan peredaran darah. Memilih buah yang tepat adalah langkah pertama. Langkah kedua, yang tak kalah penting, adalah cara kita menyajikannya. Ingatlah 4 aturan cinta ini. Pertama, sajikan buah dalam suhu ruangan. Jangan berikan buah dingin dari kulkas, karena perut orang tua kita lebih peka dan bisa membuatnya kembung. Kedua, biarkan buah menjadi dirinya sendiri. Jangan mencampurnya dengan susu, yogurt, atau madu di malam hari. Kombinasi ini bisa membuat perut terasa tidak nyaman. Cukup sepotong buah, itu sudah lebih dari cukup. Ketiga, berikan sentuhan cinta di telapak kaki. Ini adalah rahasia kuno yang penuh keajaiban. Sebelum tidur, pijatlah telapak kaki orang tua kita dengan lembut selama beberapa menit. Ini akan membuat seluruh tubuhnya rileks dan siap untuk beristirahat. Keempat, pahami bahwa ada buah yang lebih baik dinikmati di siang hari. Buah seperti semangka, nanas, dan anggur yang sangat manis, simpanlah untuk camilan di siang hari yang cerah. Satu hal terakhir dan yang paling penting, kualitas tidur orang tua kita tidak hanya tentang apa yang mereka makan, tapi juga tentang apa yang ada di hati dan pikiran mereka. Pikiran yang gelisah adalah pencuri tidur yang paling lihai. Terkadang yang mereka butuhkan bukanlah obat, melainkan kehadiran kita. Sebuah pelukan hangat, sebuah obrolan ringan, atau sekadar genggaman tangan. Seperti kisah Pak Anton di Yogyakarta. Sejak belahan jiwanya tiada, malam-malamnya terasa panjang dan sepi. Ia hanya tidur 1 atau 2 jam, lalu terjaga dengan pikiran yang berkelana. Putrinya, Maya,
mengerti kesedihan ayahnya. Setiap malam, ia tidak hanya membawakan sepotong apel, tapi ia juga duduk di samping ayahnya, memijat kakinya dengan lembut, dan mendengarkan cerita-cerita lamanya. Mereka tidak banyak bicara, tapi keheningan itu penuh dengan cinta. Perlahan tapi pasti, tidur Pak Anton membaik. Suatu pagi ia berkata pada Maya, "Nak, semalam ayah bermimpi bertemu ibumu." Dia tersenyum. Ayah sudah lama sekali tidak bermimpi indah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidur nyenyak bagi orang tua adalah kunci emas kebahagiaan. Itu adalah terapi alami yang tidak ternilai harganya. Tubuh mereka mungkin menua, tapi hati mereka tetap butuh disayangi. Dan cinta itu bisa kita wujudkan lewat hal-hal kecil yang kita lakukan dengan tulus setiap hari. Jangan menunggu esok. Mulailah malam ini. Setelah makan malam, hampiri ibu Anda dan tanyakan dengan lembut, "Bu, mau aku siapkan sepotong pisang hangat?" Siapkan untuk ayah Anda sepotong kiwi dan segelas air, lalu bisikan, "Selamat tidur ayah." Saat mereka tidur dengan damai, seluruh rumah akan terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki di tengah malam. Yang ada hanyalah helaan napas yang teratur, pertanda sebuah istirahat yang utuh. Itulah hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada mereka. Jika video ini menyentuh hati Anda, bagikan kebaikan ini kepada orang lain. Dan ikuti terus channel kami, karena di sini kita tidak hanya bicara tentang kesehatan, tapi kita bicara tentang cinta. Terima kasih telah menemani kami. Semoga malam ini Anda, orang tua, dan kakek nenek Anda mendapatkan tidur yang paling damai dan paling nyenyak.